Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oksi Yuliana. Saya dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan materi tentang modernisasi dan globalisasi. Pengertian modernisasi dan globalisasi menurut KBBI adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Globalisasi menurut KBBI adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Menurut Wilbert Emmott, pengertian modernisasi adalah mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politik yang menandai negara-negara barat yang stabil. Globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi tradisional. Ciri-ciri kepribadian modern. Alex, Inclas, dan Smith menggambarkan adanya tipe kepribadian khusus yang menurut pandangannya sebagai ciri masyarakat modern. Berikut ini adalah ciri-ciri tersebut. 1. Bebas dari kekuasaan tradisional, anti-dogmatis dalam berpikir. 2. Memperhatikan masalah publik. 3. Terbuka terhadap pengalaman baru. 4. Yakin terhadap sains dan nalar. 5. Berencana, tanggap, berorientasi ke masa depan, mampu menunda kepuasan. 6. Inspirasi tinggi, berpendidikan, berbudaya, dan profesional. Syarat-syarat modernisasi. Syarat-syarat suatu modernisasi secara umum menurut Suejono Suekanto adalah sebagai berikut. 1. Cara berpikir ilmiah. 2. Sistem administrasi negara yang baik dan benar mewujudkan birokrasi modern. 3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan beratur dengan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. 4. Penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa, di mana hal ini dilakukan secara bertahap karena berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat atau belief system. 5. Tingkat organisasi yang tinggi di suatu sisi berarti disiplin, sementara di sisi lain berarti pengurangan kemerdekaan. Gejala-gejala modernisasi. Gejala-gejala modernisasi di Indonesia yang bisa Anda amati mencakup berbagai bidang, yakni sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Gejala yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan penemuan dan pembaharuan berbagai unsur teknologi baru yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Misalnya, pembuatan pesawat terbang oleh PT DI Bandung, pembuatan sistem air bersih Goa Bribin di Gunung Kidul, Yogyakarta dengan menarik air di sungai bawah tanah yang bekerja sama dengan Jerman. 2. Bidang ekonomi. Kemajuan bidang ekonomi mendorong kemajuan di bidang industri, menggunakan tenaga modern untuk meningkatkan ekspor dan menarik tenaga kerja. Bidang ekonomi yang mencangkut pola produksi, distribusi, dan konsumsi melibatkan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, gejala modernisasi yang muncul juga sangat mudah diamati oleh berbagai kalangan masyarakat, baik yang bersikap terbuka maupun tertutup terhadap gejala modernisasi. 3. Politik dan ideologi. Upaya demokratisasi yang berasaskan Pancasila dengan mengedepankan persamaan hak atas ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial tanpa diskriminasi menjadi harapan dan tumpuan bagi segenap lapisan masyarakat. Gejala politik dan ideologi modern bercirikan pemikiran-pemikiran baru tentang ketatanegaraan dan falsafah negara. 4. Bidang agama dan kepercayaan.
Membangun kehidupan agama dan kepercayaan yang mampu memegang keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan kemajuan, keseimbangan meraih nilai kehidupan dunia dan akhirat. Kemajuan dalam bidang agama dan kepercayaan menyangkut aspek, nilai maupun pemikiran yang terbuka terhadap berbagai perubahan dan menyikapi secara positif sehingga ada keseimbangan antara masalah-masalah keduniawian dan masalah-masalah non-keduniawian. Proses terjadinya globalisasi. Berdasarkan sejarah, proses terjadinya globalisasi telah dimulai sejak lama. Berikut penjelasannya. Globalisasi sebagai fenomena abad ke-20 ini dapat dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal, interaksi antar bangsa di dunia telah ada selama berabad-abad. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara-negara sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu, pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negara lain. Selanjutnya, ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Fase selanjutnya adalah eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Didukung pula dengan adanya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa di dunia. Pada saat itu, perkembangan pula kolonialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap difusi atau penyebaran antar kebudayaan di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapatkan momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Implikasinya negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antara negara pun mulai kabur. Dampak modernisasi dan globalisasi. Ada dua dampak modernisasi dan globalisasi bagi masyarakat, yakni dampak positif dan negatif. 1. Dampak positif. Mengarah pada kemajuan dengan menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal inilah yang dijadikan harapan masyarakat. Dengan adanya kegunaan yang positif dan modernisasi, maka masyarakat dapat mewujudkan ketepatan dalam hidupnya. Dampak positif perubahan sosial budaya yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi antara lain sebagai berikut. A. Adanya kemudahan dalam komunikasi karena dengan globalisasi maka batas-batas antar daerah menjadi hilang, seperti dengan maraknya fasilitas handphone yang sekarang ini bisa dengan mudah dijumpai berbagai lapis masyarakat. B. Kemajuan teknologi di berbagai bidang. Hal-hal positif yang berkaitan dengan teknologi sebaiknya diadopsi untuk kepentingan yang bersifat positif. Meskipun tidak bisa dipungkiri, di samping dampak positif juga selalu disertai dengan dampak negatif. 2. Dampak negatif. Mengarah pada kemunduran ditandai dengan adanya tindak kriminalitas, konflik sosial, deviasi sosial, serta berbagai masalah sosial lainnya. Hal inilah yang menjadi titik jenuh dari perubahan sosial dalam masyarakat. Adapun dampak negatif dari perubahan sosial budaya yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi yang dapat dijumpai sekarang ini, diantaranya sebagai berikut. A. Bergesernya selera orang ketika dulunya biasa makan nasi, sekarang lebih suka makan makanan siap saji, fast food, seperti MC Donald, KFC, Texas, dan lain-lain. Orang tidak lagi memakan makanan demi memenuhi kebutuhan rasa lapar yang dialami, tetapi sekarang ini lebih didominasi oleh adanya gengsi atau prestis yang tinggi apabila makan di restoran terkenal yang merupakan produk dari luar negeri. B. Dalam hal pakaian, sekarang ini banyak orang yang kemudian cenderung meniru cara berpakaian ala barat. C. Dalam hal bergaul pun sekarang ini telah banyak bergaul bebas yang diadopsi dari cara pergaulan di luar negeri. Seks bebas sekarang ini sudah menjamur. Orang tidak malu lagi bila hidup bersama tanpa nikah. Dalam hal ini bisa dikaji bahwa budaya malu telah bergeser akibat adanya
mengejar hedonisme atau kesenangan duniawi, sehingga kontrol sosial pun juga sekarang ini sudah sulit untuk ditemui. D. Dalam hal lingkungan, sekarang ini masih banyak sekali limbah yang mencemari lingkungan akibat perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, seperti kasus buyat, di mana warga banyak yang menjadi korban terkena penyakit Minamata akibat limbah merkuri yang dihasilkan dari limbah PT Neumon Minahasa Raya yang selama ini dialirkan ke Teluk Buyat, telah mencemari ikan dan air di Teluk Buyat. Sementara itu, warga di sana menggantungkan kehidupan pada hasil ikan tangkapan nelayan, serta dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dan juga memakan ikan yang telah tercemar tersebut. Tantangan Indonesia dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Globalisasi sedang melanda dunia. Apapun akibatnya, kita harus siap menghadapinya. Kalau kita cermati, globalisasi mengakibatkan dampak baik dan buruk. Tentu kamu sadari, sekarang ini penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Hal itu didukung dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Misalnya, suatu peristiwa yang terjadi di suatu negara dengan mudahnya dapat diakses di negara lain. Namun, di sisi lain, globalisasi mendorong terjadinya pasar bebas dan imperialisme dalam bentuk baru. Dengan pemberlakuan pasar bebas, batas-batas penanaman modal dan asal baru menjadi semakin kabur. Sedangkan imperialisme, bentuk baru yang tercipta karena dalam globalisasi memungkinkan perkembangan paham liberalisme yang ditandai dengan dominasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Solusi dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. 1. Meningkatkan pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menggunakan Pancasila sebagai filter budaya asing dan kemajuan iptek. 3. Menunjukkan prestasi putra-putri bangsa Indonesia. 4. Menggambarkan tantangan-tantangan global yang harus dihadapi bangsa Indonesia. 5. Memotivasi bangsa Indonesia untuk bersikap kritis terhadap perubahan. Itulah materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.